Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, sobat-sobatku semua dalam kebaikan. Saya Sentot Prihadiana. Alhamdulillah pagi ini bertemu dengan guru kita. Beliau adalah Ustadz Khairi, salah satu guru kita, panutan kita yang senantiasa memberikan kita ilmu. Dan pada kesempatan ini setelah selesai sholat subuh di Masjid Mujahidin, mumpung ada beliau, maka pada kesempatan ini saya minta kepada beliau untuk sedikit memberikan nasihat untuk kita semua. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman seagama yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan tentang perbedaan antara percaya dengan mempercayakan. Sebuah kisah yang tertulis di buku Setengah Isi Setengah Kosong, ditulis oleh Parlindungan Marpaung, diterbitkan MQ Publishing, yang kita kenal penerbitnya Ki Haji Abdullah Gimnastiar. Ada sebuah perlombaan di mana perlombaan ini melombakan keahlian untuk bisa berjalan di atas seutas benang baja. Yang lebih menarik, seutas benang baja ini dibentangkan di atas air terjun Niagara. Kalau sampai sulit membayangkan air terjun Niagara, bayangkan saja Sungai Brantas atau Bengawan Solo. Nah, di atas benang baja ini orang harus berjalan ditempuh jaraknya sekitar 100 meter. Benang baja yang dibentangkan di atas air terjun Niagara dengan jarak 100 meter itu pasti bergerak-gerak, tertiup angin. Pada waktu itu seluruh stasiun televisi hadir untuk mengabadikan peristiwa ini. Banyak ahli-ahli akrobatik yang datang. Dimulailah perlombaan. Mulai 1, 2, 3, banyak sekali yang jatuh. Ada yang sampai di tengah, begitu ditiup angin, jatuh. Masuk terjun ke air terjun Niagara. Ada yang sudah sangat dekat, hampir selesai, jatuh. Akhirnya muncul sang juara yang orang sudah sangat euforia melihat peristiwa itu, ikut berdegup. Begitu sudah dekat, ternyata alhamdulillah berhasil. Orang tepuk sorai. Lalu kemudian ada seorang yang sangat kaya raya, waktu dia mengatakan, kalau Anda memang seorang ahli, bukan hanya beruntung, saya ingin panjenengan mengulang lagi balik ke arah yang berlawanan. Kalau memang panjenengan bisa, berarti sampean seorang ahli. Nah, ini di sini menariknya. Sebelum dia menjawab iya atau tidak, dia kemudian bertanya dulu pada penonton. Kalau saya akan menyeberang balik lagi, apakah semua penonton di sini percaya saya bisa melakukan? Semua teriak, percaya. Lalu kemudian pertanyaan kedua, baik, kalau memang semuanya percaya, saya ingin satu di antara penonton yang mengangkat tangannya datang ke sini untuk saya gendong. Siapa yang siap? Ternyata semua tangan turun. Jadi semua orang percaya bahwa dia bisa nyebrang, tapi diajak nyebrang bareng, tidak berani. Akhirnya barisan yang luas itu, yang banyak orang itu, mulai terlihat ada gerakan. Siapa yang bergerak? Seorang anak kecil, sekitar umur kelas 5 SD. Nah, anak kecil ini kemudian datang, dia mengatakan, saya siap. Nah, akhirnya digendong. Singkat cerita, mulailah proses berjalan di atas benang baja ini dilakukan. Sampai kemudian berhasil lagi. Sekarang
yang diwawancarai bukan lagi si pelakunya, tapi si anak kecil. Si anak kecil ditanya, kenapa sampean kok berani nyebrang di air terjun Niagara yang seperti itu seremnya, jatuh kecemplung bisa mati, tapi sampean siap? Apa kata si anak ini? Ya karena saya tahu orang ini mampu melakukan. Saya tahu proses dia melakukan latihan sampai bisa menjadi ahli seperti ini. Loh, kamu kok bisa tahu? Kamu siapa? Anak ini mengatakan, loh kan saya anaknya, dia bapak saya gitu. Saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, sering kita berkata, saya percaya Allah yang membagi rizki, saya percaya Allah yang menyembuhkan, saya percaya Allah yang mengatur segala takdir, Allah yang akan menghidupkan, mematikan. Tapi begitu seseorang benar-benar jatuh ditimpa masalah, dia tidak lagi mencari Allah. Dia percaya Allah bisa menyelesaikan masalah, tapi tidak mempercayakan masalahnya kepada Allah. Yang dia pikirkan, saya harus ketemu konsultan ekonomi. Kalau dia jatuh sakit, dia percaya Allah yang menyembuhkan. Tetapi ketika dia benar-benar sakit, dia berpikir, saya harus ketemu dengan seorang profesor, dokter yang ahli di bidang penyakit saya ini. Mestinya tidak begitu sikap kita. Katanya percaya tapi tidak mempercayakan. Sikap kita, Allah dulu, nanti Allah yang memilihkan siapa yang akan bertemu dengan kita untuk menyembuhkan penyakit kita. Siapa yang akan mau menolong ekonomi kita, meskipun seandainya kita salah keliru telepon, salah memilih dokter, bahkan salah di resep obatnya, tapi kalau Allah menyembuhkan, pasti kita akan sembuh. Bahkan salah nomor telepon yang kita angkat, teman kita itu mungkin dialah solusi yang akan menyelamatkan ekonomi kita. Allah dulu yang kita harus percayakan segala masalah kepada beliau, kepada Allah. Lalu setelahnya Allah yang akan memilihkan siapa yang akan membantu menyelesaikan masalah kita. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu kuat kepercayaannya kepada Allah. Bukan hanya percaya, tapi juga mempercayakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Khori atas nasihat yang diberikan. Baiklah sahabat-sahabatku dalam kebaikan, itu tadi adalah untayan-untayan kalimat yang indah, penuh makna, nasihat dari guru kita Ustadz Khori, persis dengan ungkapan para ulama terdahulu yang mengatakan ifradullahi ta'ala bi'af'alil ta'ala, mengesahkan Allah dalam sifat-sifat Allah. Artinya apa? Ketika Allah itu berkuasa, memberikan rizki, memberikan perlindungan, memberikan apa saja untuk kita, maka kita harus memintanya kepada Allah. Tidak meminta rizki kepada yang lain, tidak meminta perlindungan kepada yang lain, tetapi mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Karena Allah itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah adalah Dia menguasai. Kalau dalam bahasa Inggris namanya Almighty, berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu mudah-mudahan pertemuan yang singkat pada pertemuan pada pagi hari ini memberikan guna dan manfaat, dan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.